Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak ngajak kawan-kawan galau-galaunya kita manasik umroh ya. Di lapangannya langsung atau di tempatnya langsung. Mulai dari Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah. Kemudian kita juga tawafnya di Ka'bah langsung, sa'inya di Safa Marwah langsung, dan baru tahallul. Bila kawan-kawan, hari ini hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025. Insyaallah aku bakal ke Mekah melaksanakan ibadah umroh karena lagi hari Senin tanggal 22 Desember aku nak balik ke Palembang. Kemudian aku juga menyempatkan, semoga baik bermanfaat video ini buat kawan-kawan galaunya. Aku nak ngajak kawan-kawan kita belajar bersama-sama manasik umroh di lapangannya langsung. Jadi aku sekalian ibadah umroh, sekalian ngajak kawan-kawan untuk belajar manasik umroh secara langsung. Sekarang aku startnya dari kampus Universitas Islam Madinah ya. Semoga bermanfaat video ini. Tonton sampai selesai ya, biar tak kati kesalahpahaman atau tak setengah-setengah ilmu yang didapatkan. Nah, sekarang aku di depan gerbang 4 Universitas Islam Madinah. Jadi naiknya kita naik taksi dulu dari kampus ke terminal yang dekat Masjid Nabawi. Itu kalau kita nak ke Mekah bisa dari Masjid Bilal, bisa juga dari dekat Masjid Nabawi arah pintu King Fahad ya. Kita berangkatnya dari kampus, jadi kita naik dulu taksi ini ke haram kami punya, ke Masjid Nabawi. Setelah itu baru kita naik taksi yang ke Mekah. Kurang lebih Madinah Mekah itu 5 jam ya, sampai 6 jam. Kita berangkat dari Masjid Bilal. Nah, ini nama daerahnya Mamsha Quba. Ini jalan lurus ke sana itu tembus ke Masjid Quba. Memang jalan khusus untuk ke Masjid Quba bagi jamaah yang pengen jalan kaki ataupun pakai transportasi baik itu Golf ataupun yang sejenisnya. Kita di sana Masjid Bilal, kita ke sana. Kita beli gorengan dulu sebelum berangkat untuk cemilan. Kami nyebutnya sambosa, daging, batotis, itu telur katanya. Syukran. Untuk bekal. Gorengan Pakistan, Arab, Bangladesh itu namanya. Nah, kita lanjut ke terminal. Nah, sekarang akulah sudah di taksinya. Abbas min Pakistani. Masalah, ada YouTube? No, YouTube. Masyaallah. Jadi kita bakalan naik mobil beliau. Makkah. Nah, kita lah sudah di taksi yang nak ke Mekah. تقسيم يوم مكة gidiyor inşallah. Ayo. كيف الحال؟ Tamam, alhamdulillah. And when? أنت إندونيسيا؟ أيوة. ماليزيا إندونيسيا؟ Indonesia. أوه I love you إندونيسيا والله. وين من وين؟ أنا تركيش. تركي. أبي. ها أبي. أنت كم؟ أنا تعلمت تركيا. سي سليمانية، عرفت؟ ما سي شاء الله. سليمانية. أنت روها؟ أنا طالب سي سليمان في السودان. ما شاء الله. أنت تكلم التركيش ما فيها؟ كنت شوي لكن علي خلاص روح. السلام عليكم. من تركيا. برادر إندونيسيا. أيوة. سمسم مدينة. إن شاء الله سمسم روح اسطنبول. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. Assalamualaikum. Jadi katanya sama-sama dari Madinah, sama-sama kaget berangkat ke Istanbul, Turki. Nah, ini kita naik dari sini taksinya, kita naik dari Masjid Bilal nak ke Mekah. Ongkosnya berapa? Ongkosnya kalau kita beruntung dapat 50 real, 60 real jadilah 70 real itulah sudah paling tinggi harganya. Jadi kalau ada yang 70 real mungkin itu di waktu-waktu kredit. Kalau kita bisa nawar, bisa yang ngomong sama sopirnya dapat 50 real. Ya. Nah, kita naik dari Masjid Bilal. Insyaallah kita dari sini ke Masjid Bir Ali dulu. Nak ngambil niat umrah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai berangkat menuju ke tempat ngambil niat umroh atau haji jamaah yang datang dari kota Madinah. Nah, kita nempuh perjalanan dari tempat ini yaitu Masjid Bilal ke tempat mikot ini kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Tergantung Pak sopir itulah. Dan jadi kawan-kawan, rukun yang pertama yang bakal kita laksanakan yaitu ngambil niat ya. Ngambil niatnya di Masjid Bir Ali atau Masjid Bilal. Nah, bisa kita jengok sekarang kita lah sampai. Ini Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah ya. Di sinilah kaget kita ngambil niatnya. Pertama kita sampai sini ya, kita yang belum bersih-bersih di sini, yang belum uduk dulu, baru kemudian kita sholat sunnah ihram. Sudah sholat sunnah ihram baru kita ambil niat. Ya, kita ambil runtutannya, tahiyatul masjid dulu, kemudian sunnah ihram. Sudah itu kita ambil niat di sini. Alhamdulillah, kita lah sudah sampai di tempat permulaan kita nak umroh. Di mana lagi kalau bukan di Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali. Ini belakang kita. Nah, ini aku lah sudah sampai di Masjid Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali, tempat ngambil niat umroh atau haji, jamaah umroh atau haji yang datang dari Madinah. Jadi jamaah yang datang dari Madinah, dari manapun baik, nak dia dari Indonesia, nak dia dari Afrika, kalau dia ke Madinah dulu, dia ngambil niatnya di Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah. Langsung baik kita masuk. Kita di sini apa yang kita gawi ke di sini? Yang kita gawikan di sini pertama kita ngambil niat ya, itu sudah pasti. Dan di sini kita melakukan sunnah ya. Salah satu sunnahnya itu salat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi setelah kita salat sunnah ihram 2 rakaat di sini, kemudian kita lanjut ambil niat juga. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kita langsung jengok tempat WC. Ngapa aku ngajak ke sana dulu? Karena mungkin kawan-kawan belum sempat untuk bersih atau uduknya batal. Di sini ada WC dan tempat mandi juga yang ingin mandi sunnah ihram. Kita langsung nengok ke WC-nya. Inilah suasana di bagian pelataran Masjid Zulhulaifah. Jadi kawan-kawan, kalau seandainya kita belum sempat mandi, di sini ada tempat mandi, ataupun uduk kita batal dari hotel atau dari tempat kita berangkat tadi, juga di sini ada tempat duduk. Jadi jangan khawatir untuk kawan-kawan yang belum bersuci, di sini tersedia. Insyaallah luas, bersih dan lapang. Yuk. Langsung siapa senyum kan? Ramah-ramah. Assalamualaikum. Nah, kita coba cari yang agak sepi dikit. Ini tata cara memakai ihram. Oke, sini ya. Takutnya ada ini. Jadi cek ini WC-nya. Nah, di sini langsung ada shower. Nah, jadi kalau nak mandi, bisa langsung mandi di sini. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi sholat sunnah ihram. Kemudian kita ngambil niat di sini. Alhamdulillah. Sekarang aku lah sudah wudu ya. Syarat sholat pertama harus suci. Nah, jadi kita sudah wudu. Lalu baru kita nak masuk ke dalam. Kita melaksanakan sholat sunnah ihram. Sudah sholat sunnah ihram baru kita ngambil niat. Wajib tak sholat sunnah ihram? Namanya sunnah tak wajib ya. Artinya walaupun kita tidak sholat sunnah, yang penting kita ngambil niatnya. Supaya kita masuk ke dalam. Nah, ini bentuk bagian dalam Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Untuk bagian ceweknya di bagian belakang sana. Oke, belakang sana. Sekarang kita sudah di dalam. Jadi kita pertama kita sholat tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid. Sudah tahiyatul masjid baru kita sholat sunnah ihram. Niatnya cak mana niatnya? Niatnya
Kalau yang biasa pakai usali. Kalau yang tidak biasa pakai usali, tidak apa-apa. Yang penting niat sudah tertanam di dalam hati. Dan macam ini untuk salat sunnah ihram, usalli sunnah ihram rakaatain lillahi ta'ala. Ataupun kalau kita tidak pacak pakai bahasa Arab ini, sudah pakai bahasa Indonesia baik. Ya Allah, aku niat sembahyang sunnah ihram 2 rakaat karena lillah, karena engkau. Jadi silakan cak biasa salat sunnah ihram 2 rakaat di sini. Kita salat dulu. Alhamdulillah, aku lah sudah salat. Jadi kita di sini salat tadi tahiyatul masjid, kemudian sunnah ihram. Sudah itu kita ngambil niat, dan sebelumnya aku nak sampaikan apakah harus berhenti di sini. Kalau sunnahnya memang berhenti di sini, kalau tidak bisa tidak apa-apa, berhenti di jalan, namun selurusan dengan masjid Bir Ali ini tidak apa-apa. Kemudian setelah itu aku kalau sudah salat sunnah baru kita ngambil niat. Dan sebelum kita ngambil niat, tolong diperhatikan untuk yang laki-laki, kepala jangan tutup, kemudian tidak kati pakaian ya yang berjahit, maaf kata tuh sempak itu ya, dipasi baju dalam, celana dalam itu dilepasi galau. Untuk yang cewek tidak kati aturan khusus masalah pakaian, yang penting menutup aurat secara sempurna. Jadi sebelum ngambil niat harus dilepas galau, jangan cuman ini baik ihram baik, dua ikut ihram ini. Kepala juga tidak boleh tutup. Ini untuk laki-laki. Nah, untuk masalah larang-larangannya bisa dipelajari dewek. Karena kalau aku jelaskan di sini terlalu panjang, langsung baik kita ngambil niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan. Lapasnya nawaitu umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan. Alhamdulillah sekarang aku sudah dalam keadaan berihram. Ya, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan sudah berlaku ya. Dan sekarang kita langsung ke mobil lagi ya. Kita nak berangkat ke Mekah. Insyaallah perjalanannya kurang lebih 4 jam sampai 5 jaman kalau dari sini. Kalau cepat paling cepat 4 jam, standarnya 5 jam kalau taksi cak itu. Nah, di sini tempat uang sholat. Nah, juga kita yang dari Madinah ini ada juga transportasi yang pakai kereta cepat, bus ya. Yang pakai kereta cepat ini dia boleh datang ke sini dulu ngambil niat, ataupun ambil niatnya di kereta. Ketika kereta itu selurusan dengan tempat mikot, itu biasanya diumumkan di kereta itu. Maksudnya kita bentar lagi nak selurusan dengan mikot, siap-siap lah ngambil niat katanya. Itu. Itulah kita menuju ke taksi. Nah, untuk kawan-kawan jangan takut. Segala taksi itu pasti berhenti di sini, ya. Misalnya walaupun cuman kita DP-an, yang di taksi itu yang nak umroh pasti taksi itu berhenti di sini. Namun taksinya yang arah ke Mekah. Kalau arah Jeddah atau tempat lainnya tidak ada berhenti dia di sini. Taksi yang khusus ke Mekah pasti berhenti di sini. Kemudian disinilah tempat mulanya kita umroh. Ingat lagi, kami ingat lagi. Disinilah tempat kita ngambil umroh. Ya, kalau kita lewat di sini baru teringat nak niat, biasanya kita kena keparat, kena dam ya, kena denda. Jadi kita kalau nak ngambil umroh itu harus ngambil niat di sini yang untuk Madinah, yang datang dari Madinah ya. Yang umroh atau yang haji yang datang dari Madinah, nak dia dari negara manapun baik, kalau dia bermula dari Madinah, dia ngambil niatnya di sini. Maksudnya itu di sini di Bir Ali atau selurusannya, di Zulhulaifah atau selurusannya. Karena dak ini wajibnya di sini itu bukan berarti harus ke sini nih, tidak. Karena sebagian jamaah itu ada yang pakai kereta cepat, dia tadi ada yang langsung baik di kereta cepat itulah dia ngambil niatnya, tidak perlu ke sini. Kalau terlewat kita kena dam atau kafarat ya. Jadi jangan terlewatkan. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan. कीजिए जिला में अपना
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Kota Mekah Al-Mukarramah dan ini kita di checkpoint dan kita tempuh perjalanan tadi kurang lebih 5 jam. Kita berangkat jam 12 dan sekarang jam 5 sore. Artinya bentar lagi kita nak masuk waktu maghrib. Kemungkinan kita mulai tawafnya itu rukun yang kedua yaitu tawaf 7 putaran itu setelah sholat maghrib. Because you understand the city infrastructure, like everywhere. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Mekah dan kita berada di terminal yang ada di Mispalah. Kita ini nak dekat lagi nak maghrib, kita langsung ke masjid untuk melaksanakan rukun yang kedua yaitu tawaf ya. Kita ini nama daerahnya Mispalah. Jadi dari sini kita langsung ketemu di Zamzam Tower. Karena letaknya ini persis di belakang Zamzam Tower. Dan di sini hotel-hotel untuk para jamaah umroh atau jamaah haji. Salah satu lemaknya di Mispalah ini dia datar, tidak ada tanjakan sama sekali. Kalau arah Ajiat itu ada yang datar, ada yang agak nanjak dikit hotelnya. Namun kekurangannya kalau di Mispalah ini kalau sudah masuk waktu sholat, jalan-jalan ini ditutup aksesnya. Artinya kita muter. Kalau sudah dekat waktu sholat, sebagian jalan itu ditutup, jadi kita muter jauh. Tapi kalau di Ajiat terbuka. Nah, di sini banyak juga restoran-restoran, swalayan ya. Inilah dekat lagi nak masuk sholat maghrib. Nah, ini depan kita nih Zamzam Tower yang tadi ku katakan. Kita nih arah belakang, nama sebelah kirinya. Sebelah kiri Zamzam Tower. Kalau yang sebelah kanannya ialah Ajiat. Ajiat ada sebagian yang nanjak. Kalau Mispalah ini tidak ada kata yang nanjak. Tapi tadi kalau lah dekat waktu sholat banyak penutupan. Jadi jalannya muter. Kalau rekomendasi hotelnya yang mana lemaknya? Ya pasti Zamzam Tower ini ya. Alhamdulillah kita lah sudah di depan Masjid Haram. Kita langsung nak masuk karena bentar lagi nak azan maghrib. Jadi kita melakukan rukun yang kedua yaitu tawaf setelah sholat maghribnya. Sudah sholat maghrib lagi baru kita laksana ke tawafnya. Dan sunnah sebelum masuk masjid yaitu berdoa. Ada pada masuk masjid yaitu berdoa ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaab rahmatik wa maghfiratik. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana abwaab rahmatik wa maghfiratik wa adkhilna fiha bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Jadi kalaupun dah bisa berdoa yang panjang, yang pendek baik. Allahumma aftah lana abwaab rahmatik, selesai. Dan tidak boleh bawa tas yang ini, yang selendang, yang besar itu ya. Tidak boleh, dicegat. Kalau nak bawa tas, cukup tas kecil anyway. Kita masuk dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjidil Haram dan kita akan sholat maghrib dulu ya. Kita sholat maghrib dulu karena bentar lagi lana azan ini. Jadi setelah sholat maghrib baru kita melaksanakan rukun yang kedua yaitu tawaf. Dan tadi kita sudah berdoa ketika masuk sunnah dan adab masuk masjid. Dan sunnah itu yang kedua ketika masuk Masjidil Haram yaitu ketika nyengok Ka'bah kita disunahkan untuk berdoa. Berdoa ketika memandang Ka'bah. Ini Ka'bah yang depan kita. Kita berdoa, isi doanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa muhabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu biman hajjahu wa itamarahu tashrifan wa ta'ziman wa birran. Amin. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT untuk selalu ditambahkan kemuliaan terhadap Baitullah ini dan siapapun yang memandangnya, baik yang haji, baik umroh ya. Jadi setiap orang yang mandang ini dapat doa lagi dari orang yang lain, insyaallah. Jadi kita sholat maghrib dulu, sudah sholat maghrib baru kita tawaf. Azan maghrib, Allahu Akbar. InsyaAllah. Alhamdulillah, sekarang kita siap-siap nak tawaf. Jadi sebelum tawaf aku nak tunjuk tahu dulu sunnah sebelum kita tawaf itu yaitu itibak, membuka bahu sebelah kanan. Sudah itu aku nak tunjuk ke bagian-bagian yang ada di Ka'bah ni. Ka'bah tu ada 4 sudut, 4 bagian. Yang ini sudut bagian namanya Rukun Syam. Yang di sana namanya Rukun Iraqi. Yang di sana namanya Rukun Yamani. Yang ini namanya Mizab ya. Pancuran ini namanya Mizab dan sini namanya Hijr Ismail. Itulah bagian-bagian yang ada di Ka'bah. Ya tentunya yang terakhir tadi karena ada kejingguan dari sini yaitu Hajar Aswad. Kita sudah sholat maghrib, kita sudah siap-siap nak tawaf. Sunnahnya juga ketika tawaf setelah ini sunnahnya itu untuk lari kecil ketika 3 putaran pertama. Namun tidak mungkin kan untuk saat ini. Nah ini sholat jenazah dulu. Tutup dulu. Nah, kita sudah sholat jenazah tadi. Nah ini Rukun Yamani, Rukun Yamani dan di sana namanya Hajar Aswad. Kita bakalan memulai tawaf ini yaitu di Hajar Aswad memulainya. Jadi kalau mulai di Rukun Yamani tidak sah. Mulai dari Rukun Syam atau Rukun Iraqi juga tidak sah. Harus dari Hajar Aswad. Kita insyaallah akan memulai tawaf umrah. Ini rukun yang kedua. Berapa? 7 putaran ya, 7 putaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إيمانا بك تصديقا بكتابك ووفاء بأهلك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. Alhamdulillah, kita sudah selesai tawaf. Ini putaran terakhir 7 antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu kita disunahkan untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah kita selesai tawaf 7 putaran. Selesai tawaf ini, rangkaian selanjutnya kita adalah salat sunnah tawaf. Insyaallah kita nyari tempat untuk salat sunnah. Sebelumnya aku nak kasih tahu ada bagian-bagian yang di sini yaitu multazam ya. Yang ada askar itu multazam. Jadi disunahkan untuk ya banyak-banyak berdoa di sana. Berdoa di multazam. Nah, kemudian ya pintu kapal sudah tahu kalau insyaallah. Ini adalah ini makam Ibrahim. Jadi wattakhidu min maqam Ibrahim musalla. Jadi kita sudah salat, ketika kita sudah tawaf 7 putaran, kita disunahkan untuk salat sunat tawaf di bagian makam Ibrahim. Namun jinglah tidak memungkinkan kalau kita nak salat sini, tidak memungkinkan. Ya, pajak terpijak-pijak gitu. Jadi kita ambil tempat yang agak lapang dikit. Nah, kita ke sana. Kita nak salat. Alhamdulillah kita sudah salat tawaf. Jadi setelah kita tawaf tadi, kita tutup bahu yang kanan, kemudian kita salat sunnah tawaf di area sekitaran makam Ibrahim. Takhidu min maqam Ibrahim musalla. Jadi tidak harus di belakangnya nian, di mana yang agak sepi ya. Karena kalau kita maksud ke di belakangnya nian atau di dekatnya nian, pacak kita terpijak-pijak ya. Jadi pempek kabel salam gitu. Nah, jadi kita sudah salat sini, sudah salat sunnah tawaf, kemudian nak salat taubat silakan segala macam, kemudian kita sudah berdoa. Nah, selesai rukun yang kedua. Dengan yang pertama tadi niat di Masjid Zulhulaifah, kemudian kita tawaf 7 putaran mulai dari Hajar Aswad ya, dan berakhir di Hajar Aswad. Kemudian kita lanjut rukun yang ketiga adalah sa'i ya, di antara Safa dan Marwah. Dan disunahkan sebelum kita mulai sa'i ini kita minum banyu zam-zam dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita bergerak ke tempat sa'i. Kita bergerak ke tempat sa'i, ya, jangan bingung di mana tempat nyari banyu zam-zam. Di sini banyu zam-zamnya melimpah ya. Saya tengok sana, itu banyu zam-zam. Jadi kita keluar juga ada banyu zam-zam ya. Jadi tidak usah nak pencarian atau nak berebut. Banyak di sini banyu zam-zam. Ini kita sekalian menuju ke tempat sa'i, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kita sekarang minum zam-zam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita minum zam-zam, lanjut kita ke Bukit Safa, tempat memulai sa'i. Ini kita sudah mulai nanjak ya. Kita di situ Bukit Safanya. Oke. Pas sampai di Bukit Safa, kita berhenti di sana, kemudian menghadap kiblat yaitu atau Ka'bah. Sudah kita itu baca doa. Ya, mulai di abada bima badallahu bi wa rasulih, kemudian inna safa wal marwata min sya'airillah man hajjal baita bi tamra fala junaha alaihi ay yatawafa bima wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakiran alim. Dan kita lanjut lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana. Allahu akbar ala ma ulana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kalaupun tak bisa panjang macam itu ya, yang penting setidaknya kita hafal Inna Safa wal Marwah ya. Jadi bentar lagi kita nak sampai di Bukit Safa.
Nah, di situ ya. Itu Ka'bah itu. Yang di situ Ka'bah. Lagi kita dari Bukit Safa ini kita ngadap ke Ka'bah sana. Bisa ditengok Nah, wong-wong ngadap ke Ka'bah kalau ini nak mulai sa'i ya dia. Nah, kita sama cak mereka, kita ngadap ke Ka'bah juga dan kita baca doa yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bukit Safa. Ini Bukit Safa. Safa, Marwah, di situ Marwah, ya, di situ Marwah. Safa, Marwah 1, Marwah, Safa 2. Jadi kita 7 putaran. Jadi kita mulai, kita ngadap ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Abada bima bada Allah bihi wa rasulih. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Man hajjal baita wa itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana walhamdulillah ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita mulai sa'i. Safa, Marwah 1 dihitung 1, Marwah, Safa dihitung 2 dan sampai 7 berhenti di Bukit Marwah. Untuk doa dari Bukit Safa ke Marwah ini ada doa khusus namun di tempat lampu hijau. Ya, yaitu Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz sampai akhir. Namun yang selain di sana ada kata doa khusus, artinya boleh kita berdoa masing-masing. Doa pakai bahasa Indonesia. Yang penting jangan kita lalai ngobrol ataupun hal-hal yang melalaikan jangan. Ya. Jadi doa apa baik silakan. Namun ada doa khusus memang di lampu hijau. Lagi kita berdoa khusus di lampu hijau. Nah, kemudian disunahkan juga ketika di lampu hijau kita lari-lari kecil ya, lari kecil, tak usah ngebut larinya, lari kecil. Dengan lari kecil tu ya ambil sunnahnya ya. Bukan harus nak berlari ni ya. Nyampak ulah. Kita berdoa dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, berdoa pun itu doa yang sudah dipanjatkan atau zikir atau salawat terserah ya, terserah kita. Mungkin ada doa khusus, ada zikir khusus, silakan dibaca. Ntar lagi kita nak sampai sana. Bismillah. Kita mulai lari-lari kecil di lampu hijau. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta Allah al-azz al-akram. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram وتجاوز أما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. Nah, selesai kita di tempat lari kecil. Nah, dari sini sampai sana ya silakan berdoa berzikir dengan yang kita biasa panjatkan ya. Yang penting jangan lalai. Gunakan waktu ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini ya untuk dokumentasi sa'i yaitu dari Safa Marwah. Mungkin insyaallah kita lanjut waktu di rukun yang keempat, yang terakhir adalah tahallul ya, tahallul. Di bawah langit aku meminta, di atas tanah aku melangkah, dalam setiap kata aku bersuara mencari petunjuk dan arah. Alhamdulillah sudah selesai sa'i kita 7 putaran dan selesainya di mana? Di Bukit Marwah. Nah, ini bukitnya. Nah, ini bukitnya yang wong-wong. Alhamdulillah. Allahumma taqabbal umratan mabruratan wa sayyi mashkuran wa dhanban maghfuran. Jadi setelah kita sa'i ini, setelah selesai sa'i kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap momen perjalanan kita sa'i ini doa terus isinya doa, zikir ya.
doa, zikir, terus selawat segala macam ya. Dan doa itu kalau tidak baca pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Jadi selesai kita 7 putaran, kita terang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekati salat sunnah ya. Dekati salat sunnah. Jangan ada sampai mengatakan setelah sa'i ada salat sunnah sa'i, dekati ya. Selesai ini berdoa, sudah berdoa, kita langsung tahallul. Ya, tahallul. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan kita bakalan motong rambut ya. Rambut itu tahallul. Jadi apa-apa yang tadi diharamkan kita untuk lakukan ketika tahallul jadi halal kalau ya. Pakai menjahit, kalau yang lanang memakai minyak angin macam itu sudah boleh. Namun syaratnya harus motong rambut dulu. Nah, motong rambut ini ya, motong rambut ini boleh potong sendiri ya. Ingat, boleh potong sendiri. Sehingga kita bawa gunting. Nah, selesai tawaf, selesai sa'i, kita boleh langsung motong rambut kita deh. Ya. Ada keyakinan harus minta potong ke sama lain kalau ya, para ulama juga sudah memberikan fatwa boleh memotong rambut sendiri selesai melaksanakan rangkaian manasik. Jadi gitu. Dan motong rambut ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang menggundulkan, ada yang memendekkan. Dan Rasulullah SAW berdoa 2 kali untuk yang menggundulkan ya, yang menghabiskan, mencukur habis ya. Allahumma fir lil muhalliqin, Allahumma fir lil muhalliqin, kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabat menjawab wal muqassirin, dan Rasulullah SAW berdoa lil muqassirin. Ya. Rasulullah SAW mendoakan yang mengundurkan ya, yang mencukur habis kemudian 2 kali. Jadi kalau kita mengundurkan kita dapat doa Rasulullah 2 kali, dapat berkah doanya 2 kali. Nah kalau kita cuma mendekin cuma 1 kali. Sebagai himbauan, alhamdulillah ini rangkaian manasik umroh kita selesai ya. Mulai dari niat, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Tentunya video ini aku buat mungkin banyak kekurangan ya di sana sini, namun aku berharap ini menjadi ada manfaatnya untuk gargalunya ya. Ada bayangan untuk para jamaah haji atau jamaah umroh yang melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umroh ya. Jadi ya pasti ya kekurangan ya, tidak maksimal dalam ngambil videonya ataupun hal-hal yang lain sudah tentu pasti. Namun aku berharap ada gambaran jadilah ya, ada gambaran biar tidak cak meraba-rabanian. Namun kalau lah sudah nyinggung langsung ini setidaknya ada gambaran. Kalau lah ada gambaran kita tidak terlalu kaku nian. Itu yang aku harapkan. Dan kemudian semoga bermanfaat dan semoga Allah ridhoi dalam pengambilan video ini ya. Semoga tahun jalannya yang nak umroh, yang nak haji Allah mudahkan ya. Jaga kesehatan dan jaga selalu niat terjadi dunia ya, selalu perbarui niat karena niat itu berbalik-balik. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.